Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Para pemirsa, para pendengar jamaah Melek Ngaji yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat memulai kembali pertemuan ini, yaitu dalam kali ini dengan tema penyembelihan hewan kurban, yang mana waktu itu banyak seorang terkadang bagaimana cara menyembelihnya, apa menghadap kemana, atau metodenya, insya Allah nanti akan dijelaskan yang secara luas oleh akhinal kiram Al-Ustadz Al-Musli dan teman kami Al-Ustadz Ridwan Amin. Karena itu mungkin monggo Bapak Al-Musli dapat dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, yang kami hormati Bapak Zainul Haq dan Bapak Ridwan Amin yang kami hormati. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan, dapat beraktivitas. Dalam kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Zainul Haq, kita akan membahas tentang cara penyembelihan menurut ulama madhab fikih. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kesempatan kali ini kita memasuki bulan Dzulhijjah, di mana sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, ya, seperti yang ada di masjid-masjid, ya, di musala-musala di tengah-tengah masyarakat kita biasanya dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, dengan batasannya sampai hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Di situ atau yang kita kenal dengan hari tasyrik, ya. Adapun setelah itu maka tidak diperbolehkan melaksanakan kurban, atau tidak dikatakan kurban tapi dikatakan sedekah biasa, gitu ya. Kemudian tentang syarat-syarat untuk menyembelih, ya, maka yang pertama adalah Islam, kemudian laki-laki, ya, kemudian baligh, ya, dan mampu untuk menyembelih, ya. Sehingga dan yang berikutnya membaca bismillah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sudah terpenuhi, maka orang itu layak dan berkemampuan untuk melaksanakan penyembelihan. Adapun hewan kurban yang disembelih, ya, kita ketahui bersama bahwa ada beberapa jenis hewan, ya. Di antaranya adalah domba atau kambing yang itu untuk satu orang, dan sapi, ya, atau unta, ya, itu untuk tujuh orang, ya. Dan tata cara penyembelihannya, ya, menghadap kiblat, ya, hewan itu dirobohkan dengan menghadap kiblat, ya. Kemudian disembelih dengan menyebut nama Allah, dan urat-urat nafas, ya, kemudian jarut to'am dan majrut to'am dan majrut nafas itu harus terputus. Harus terputus ketika melakukan penyembelihan. Ya, kalau tidak terputus maka harus bisa dipastikan, ya. Ketika itu harus ada langkah cepat untuk segera memutuskan, tidak boleh dijeda terlalu lama, sehingga terkadang ada orang itu melakukan penyembelihan itu kecelakaan, ya. Mana itu? Ketika melakukan penyembelihan kemudian pisaunya jatuh atau dan sebagainya, maka selagi waktunya itu dekat, ya, cepat-cepat itu diambil kembali pisau itu, kemudian disembelihkan lagi. Itu menurut Imam Syafi'i tidak apa-apa, asalkan waktunya tidak terlalu lama. Kemudian juga yang sering terjadi di masyarakat kita bahwa sebelum hewan itu mati dengan sempurna, itu
diiris bagian kaki-kakinya, ya, kemudian tenggorokannya itu diiris-iris, ya. Dimaksudkan supaya nyawa itu lebih cepat keluar atau lebih cepat mati, gitu. Dan ini ternyata dimakruhkan oleh sebagian ulama kita Syafi'iyah, ya. Dan itu harus ditunggu terlebih dahulu hewan itu mati dengan sempurna, baru kemudian kita dikuliti, ya. Tanpa untuk melakukan hal-hal yang sekiranya mempercepat kematian dengan seperti tadi itu memotong kakinya atau memotong bagian lehernya supaya dimasukkan cepat mati. Lah ini malah justru akan menambah tersiksa hewan tersebut. Tadi ada disebut ayam mutasyrik itu gimana maksudnya? Ayam mutasyrik seperti yang kita ketahui tanggal 10 Dzulhijjah itu kan hari rayanya, hari raya Dzulhijjah. Nah, kemudian tanggal 11 besoknya 12, 13 itu yang dikatakan hari tasyrik, ya. Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu yang hari yang tidak itu yang dikatakan hari tasyrik. Tidak boleh puasa gitu. Tidak boleh berpuasa. Dan juga yang dibolehkan untuk penyembelihan hewan kurban itu. Yang diperbolehkan untuk penyembelihan hewan kurban. Berarti kalau di luar itu bukan termasuk kurban ya? Bukan termasuk kurban, tapi termasuk menyembelih biasa atau bisa dikatakan sedekah kalau itu memang disedekahkan. Gitu. Mungkin ada yang lain? Nah, itu kadang di desa itu ada yang nyembeli itu, anggaplah seorang tokoh misalnya. Okay. Ada seorang tokoh, entah itu biasa memimpin atau kan kadang tidak mahir dalam penyembelihan. Nah, itu kan kadang cara motongnya itu kadang kalau orang amatir lah, sarannya itu kan gini tuh. Urat yang tadi katanya Ustadz itu majra to'am, majra nafas itu nggak putus-putus, jadi gini terus kan itu menyiksa hewan itu apakah boleh? Kalau makanya kemudian syarat daripada alat untuk dilakukan penyembelihan itu harus tajam, ya. Itu terlebih dahulu harus diperiksa, dipastikan, ya. Kemungkinan tadi itu kalau tidak tajam khawatir itu hanya sebatas menggores saja, tidak memotong. Nah, maka kalau andaikan itu terjadi dan tidak sampai melukai, lebih baik pisaunya ditukar dengan pisau yang lebih tajam. Itu kata Ustadz Amin, itu terkadang di masyarakat ada yang penyembelih cuma kurang mahir, kurang pengalaman, Ustadz. Pisaunya itu tajam, cuma akan ada pengalaman sehingga ketika penyembelih itu tidak terputus, diganti sebenarnya tetap juga karena kurang kencangnya kulit misalkan. Iya. Itu. Nah, apa itu sebaiknya bagaimana? Iya, kalau tidak terputus dan kemudian tidak ada alat lain yang lebih tajam, lah ini ya alat yang tadi itu terpaksa harus disempurnakan penyembelihannya, walaupun agak sulit mungkin. Ya, makanya di sini kita harus lebih berhati-hati. Atau mungkin gini Ustaz, bisa disimpulkan pertanyaannya itu gagalnya penyembelihan bukan karena tajam, berarti karena kurang pengalaman dari penyembelihnya. Ya. Kurang skillnya, ya. Sebetulnya alatnya tajam, ya. Nah, dari sini kalau menurut pendapat kita, itu penyembelihan itu yang pertama orang itu harus punya pengalaman, Pak. Punya pengalaman untuk menyembelih. Dikhawatirkan tadi itu tempat-tempat untuk dipotong, ini urat-urat yang harusnya terputus, ini dia tahu kalau orang yang pengalaman menyembelih. Ya jangan sampai karena kita ini berpandangan kepada pokoknya kiai, sementara kiai itu tidak punya pengalaman untuk menyembelih, pengalaman cuma ngaji, baca kitab, tanpa pengalaman untuk menyembelih. Nah, maka yang seperti ini kemudian tidak dianjurkan untuk melakukan penyembelihan. Bahkan sekalipun bukan kiai, asalkan syarat-syaratnya tadi itu, yang penting orang itu Islam, balik, kemudian laki-laki dan membaca bismillah atau menyebut nama Allah ketika menyembelih, itu sudah sah dalam syariat Islam, tanpa harus hafal alfiyah, melakukan doa yang panjang dan lain sebagainya.
ya tanpa harus demikian syaratnya. Ya, saya rasa syarat yang sederhana tadi itu asalkan orang itu punya cukup pengalaman untuk melakukan penyembelihan itu sudah layak untuk melakukan penyembelihan. Karena kan biasanya di tokoh masyarakat ya, di masyarakat itu kan itu umumnya iya, orang yang ditokohkan itu yang biasanya ditokohkan, yang disuruh melakukan penyembelihan. Kadang kurang pengalaman. Iya. Berarti ini penyembelihan itu diutamakan bagi yang berpengalaman dulu ya. Yang berpengalaman. Tapi kalau kayaknya itu memang berpengalaman jadi lebih utama gitu Pak. Ya. Lebih utama dan lebih afdol ya. Karena yang lebih berpengaruh di masyarakat itu ya iya. tokohnya itu sendiri.